Kejadian di kawasan Gondangdia, Jakarta Pusat berubah menjadi misteri ketika seorang pria ditemukan tewas di sebuah kamar kos di Jalan Gondangdia Kecil, Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa pagi. Korban yang diketahui bernama Arya Daru Pangayunan ini merupakan seorang diplomat di Kementerian Luar Negeri. Penjaga kos yang menemukan korban pertama kali dalam posisi tidur tertelentang dengan kondisi kepala penuh dengan lilitan lakban. Kabar itu mengejutkan rekan-rekannya. Menurut rekan korban, Arya yang akan ditempatkan ke Finlandia pada akhir bulan ini masih terlihat dalam kondisi sehat pada hari Senin kemarin. Usai diidentifikasi, jenazah korban langsung dibawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat. Polisi masih terus melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab tewasnya korban. Kiranya berapa ya jam? Enggak benar. Lagi kesanain. Kita masih lakukan pendalaman dulu, lakukan penyelidikan. Sudah ada 3 orang, 3 sampai nanti sama istrinya nyampe ke sini 4 orang saksi yang akan kita periksa. Untuk sementara masih tidak ada kesimpulan, cuman kita masih dalam tahap penyelidikan temuan mayat. Pak, itu pada saat ditemukan korban. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menyerahkan penanganan kasus kematian diplomat Arya Daru Pangayunan kepada kepolisian. Kemlu juga belum bisa memastikan apakah kematian diplomat tersebut diduga berkaitan dengan tugas-tugasnya menangani isu perlindungan WNI. Dalam menangani isu-isu perlindungan WNI. Dalam hal ini, Kementerian Luar Negeri menyampaikan duka cita yang mendalam kepada pihak keluarga almarhum meninggalkan seorang istri dan 2 orang anak. Kementerian Luar Negeri saat ini sudah menyerahkan kasusnya kepada pihak berwenang dan kita akan mendukung proses yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Dari laporan yang ke sendiri ini ditemukan dalam keadaan Untuk hal detail-detail mengenai kasus ini bisa ditanyakan ke pihak kepolisian. Terima kasih. Ada bukan kaitan bahwa meninggalnya almarhum ini dengan tugas beliau sebagai seorang diplomat? Kami tidak ingin berspekulasi, ya. Kita tunggu hasil penyelidikan dari pihak polisi. Ya. Terima kasih, Pak. Ya, misteri masih menyelimuti kawasan Menteng setelah ditemukannya pria tewas di kamar kos. Kami ajak Anda untuk langsung menuju ke tempat kejadian perkara, lokasi tewasnya diplomat dari Kemenlu ini. Sudah ada rekan kami di sana, Rindi Salsabila. Selamat siang, Rindi. Rindi, mungkin bisa digambarkan bagaimana situasi di sana, seberapa aksesnya, dan juga termasuk apakah temuan CCTV-nya juga sudah diberikan kepada polisi? Ya, selamat siang Ferdi dan juga pemirsa. Betul sekali bahwa saat ini saya sedang di TKP tempat ditemukannya diplomat fungsional muda yang ditemukan tewas di dalam kamar kosnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Dan seperti yang tampak di layar kaca Anda, saat ini saya untuk aksesnya masih terbatas karena kami tidak bisa masuk ke dalam area kamar tempat ADP ini berada. Dan sebagai informasi, untuk ADP ini ditemukan tewas di kamar kosnya pada Selasa 8 Juli 2025 kemarin sekitar pukul 8 pagi. Dan memang seperti yang terlihat di layar kaca Anda, ini untuk akses menuju kamar kosnya ini sangat terbatas karena menggunakan akses kartu dan juga fingerprint. Dan untuk di kamarnya yang bernomor 105 ini telah dipasang garis polisi berwarna kuning. Dan sebagai informasi pemirsa, untuk ADP ini yang ditemukan tewas pada Selasa kemarin ditemukan dalam posisi berbaring di atas kasur dan juga kepalanya terbungkus dengan lakban berwarna kuning. Adapun untuk tubuhnya ini juga tertutup
oleh selimut. Dan berdasarkan informasi yang kami terima saat ADP ini ditemukan yang berasal dari Yogyakarta ini, kamarnya terkunci dari dalam dan tidak ada ditemukan tanda-tanda kerusakan pada pintu ataupun jendela. Dan dari hasil visum luar pun juga ADP ini tidak ada ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik, sehingga saat ini pun untuk jasadnya dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta untuk selanjutnya dilakukan otopsi. Dan pemirsa, untuk sejauh ini dari informasi yang kami terima, untuk Polsek Menteng menemukan barang berupa obat lambung dan obat sakit kepala. Namun untuk barang-barang di kosnya ini tidak ada ditemukan kehilangan, sehingga masih belum ditemukan indikasi adanya perampokan atau pencurian. Dan saat ini pun dari tim Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat dan juga Ditreskrim Polda Metro Jaya masih mendalami dan menganalisa seluruh keterangan saksi, CCTV, dan barang bukti lainnya. Adapun untuk penemuan dari diplomat muda yang rencananya akan diberangkatkan ke Finlandia pada akhir Juli ini berawal dari sang istri yang melakukan komunikasi terakhir dengan ADP sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat atau pukul 9 malam pada Senin 7 Juli 2025. Namun ketika dihubungi sekitar pukul 5, ADP tidak ada memberikan jawaban hingga sekitar pukul 8, sehingga istrinya ini langsung menghubungi penjaga kos dan meminta penjaga kos untuk langsung mengetuk pintu ADP, namun tidak temukan jawaban. Saat dibuka pintunya, ADP pun sudah ditemukan terbaring di atas kasur dengan wajah ditutupi lakban berwarna kuning dan juga tubuhnya ditutupi oleh selimut. Dan sampai saat ini pun juga dari pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan terkait CCTV dan juga bagaimana keterangan dari saksi lainnya. Namun berdasarkan informasi yang kami peroleh dari saksi, memang untuk ADP ini tergolong jarang bersosialisasi dengan tetangga kosnya. Ia hanya sekadar menyapa, dan terakhir pun ditemukan ia masih memesan makanan dari ojek online begitu. Dan memang untuk situasi di luar kos ini terdapat satu CCTV kecil yang mana sudah diamankan untuk rekamannya. Sementara untuk yang di kos sebelah sisi kanan saya, yang mana memang khusus untuk keluarga ini, terdapat 3 CCTV begitu. Dan saat ini pun kami juga masih menunggu bagaimana hasil otopsi dari jasad ADP ini. Sementara demikian laporan dari kami, kembali ke studio. Salsabila dari Menteng, Jakarta Pusat.